Globalisasi, era di mana kemajuan zaman menuntut manusia lebih dari sekedar maju. Modernisasilah yang selalu menjadi topik utama dalam kehidupan. Manusia dipaksa tunduk mengikuti kemanapun arah kemajuan zaman pergi. Diperbudak dunia dengan segala upadayanya. Banyak kalangan yang tersisih dari kemajuan zaman tersebut. Kalangan yang termarginalkan karena tak mampu bersaing di era ini. Ya, mereka menjadi pengangguran, tunawisma, peminta-minta, bahkan gelandangan di tengah hiruk-pikuk modernisasi. Tapi tidak dengan sahabat-sahabat tunarungu di JTS Kulon Wonokromo Surabaya ini. Betapa berat perjuangan untuk bertahan hidup di era ini, apalagi untuk orang-orang tunarungu seperti mereka. Adalah Heru Sasmita, seorang guru SLB Karya Mulia yang menjadi pencetus pengajian SLB di TPQ Baitul Makmur JTS Kulon ini. Memang kondisi anak-anak yang memang memprihatinkan, sehingga terpanggil untuk anak supaya jadi mereka itu ada kendala tidak mendengar ya saya tuli ya, tapi kesempatan untuk mereka memahami agama, juga kesempatan mereka juga tidak terjadi pelanggaran laki-laki perempuan juga punya kesempatan yang sama dengan anak-anak menjadi yang normal. Ya, arti maka memiringkan miring ya, maka sama ya, Heru Sasmita tak berjuang sendiri. Anak seorang takmir masjid, Bambang Raditya, dengan sukarela membantunya mengajar di pengajian tunarungu ini. Seorang dosen di salah satu universitas ternama di Surabaya ini semula merasa susah berkomunikasi dengan teman-teman tunarungu ini. Oke, awal saya ketemu dengan adik-adik tunarungu mungkin yang pertama kali ya. Jadi waktu itu masih ingat banget tahun 97, waktu itu bulan Ramadan, ketika keluar rumah akan sholat raweh itu di masjid Baitul Makmur itu kok banyak anak-anak tunarungu. Ini mereka ini siapa? Kok tumben ada di Masjid Baitul Makmur, Masjid JTS untuk sholat tarawih di sini. Terus kemudian ngobrol-ngobrol dengan mereka karena nggak bisa bahasa isyarat, menggunakan bantuan kertas dan bolpen. Siapa namamu ditulis, dia menjawab. Di kala-kala santai, Mas diajarin mereka bahasa isyarat. Ketika saya bilang, pertama diajarin huruf A, B, C, D, kemudian menjadi satu kata, contoh aku, A, K, U, dia akan mengajari aku, satu kata. Akhirnya saya sedikit bisa memahami bahasa mereka, dan dengan bisa memahami bahasa mereka, saya pun juga akhirnya bisa sedikit memberikan nasihat ke mereka. Itulah awal saya bertemu dengan adik-adik tunarungu dalam forum. Nabi Ibrahim merobohkan yang menang saya itu seperti pipi ini. Bapak sudah siap. Seperti menyembelih sapi, ya, ini jatuh, ini jatuh, jadi Nabi Ibrahim merobohkan siap. Punya anak sudah berapa? Ini punya
anak yang ramah, anak-anak tunarungu ini untuk membaca 1 juz Al-Quran dia butuh waktu 2 jam karena anak tunarungu ini rata-rata nafasnya pendek dan sulit melafalkan ayat Al-Quran. Tapi alhamdulillah saya menyaksikan sebagian besar di antara peserta pengajian SLB ini ketika bulan Ramadan bisa khatam 1 kali baca Al-Quran. Kemudian ketika sekarang ini dekat Idul Adha, ada salah satu anak tunarungu yang mohon maaf pekerjaannya itu masak kerupuk upil, dimasukkan ke dalam plastik, dititipin ke warung-warung. Sekarang dia sudah nitip infak untuk Idul Adha kepada bendara SLB itu sampai angka Rp800.000. Sahabat-sahabat tunarungu ini merasa bersyukur karena mereka masih bisa merasakan manisnya keimanan. Al-Quran selalu mengajarkannya cara mensyukuri hidup di dunia ini. Al-Quran juga memaparkan bahwa tak ada satupun makhluk Allah di dunia ini yang tidak berguna. Semua mulia di sisi Allah. Teman-teman tunarungu ini tidak hanya dari Surabaya. Banyak di antara mereka yang berasal dari Kediri, Madura, Ngawi, sampai dengan ada yang berasal dari Jember, tapi mau mendatangi pengajian yang berada di kota Surabaya. Tentunya juga karena kamu sudah dipersatukan dalam hubungan keluarga dan saudara lahir batin. Itulah mungkin kekuatan terbesar kami bisa bertahan dalam pengajian selama 15 tahun. Dan alhamdulillah dalam forum pengajian ini teman-teman tunarungu ini bisa mendapatkan jodohnya. Dan alhamdulillah sudah ada 18 pasang tunarungu yang dipertemukan oleh Allah sehingga bisa menjadi pasangan suami istri. Dari 18 pasang anak tunarungu ini, semua putra-putrinya itu sekarang ini fisiknya normal. Namun tentunya ini juga menjadi satu halangan kendala karena orang tuanya tunarungu, putra-putrinya normal, ada keterbatasan komunikasi. Untuk itu kami pun sekarang juga mendapat tambahan amal soleh untuk mendidik putra-putri mereka yang normal dalam suatu konsep pengajian cabai Dan bagi orang tuanya, kami pun juga memberikan bekal pelatihan parenting skill, yaitu ilmu keorangtuaan, sehingga diharapkan mereka sebagai orang tua sudah memiliki konsep ilmu bagaimana bisa menjadi orang tua yang baik bagi putra-putri mereka. Saya kepada teman-teman remaja, mohon maaf para orang tua yang mungkin punya anak yang keterbatasan fisik tunarungu, tolong diterima kondisi mereka, diperhatikan, dihargai, dilibatkan, sehingga itu bisa memunculkan dan meningkatkan rasa percaya diri mereka.
Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu.